Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih, masih semangat kayak ini pagi-pagi sarapannya sekembang betul ya. Oke, yang kita hormati pemateri dari Wardah, mengapunten satu persatu belum hafal namanya atau belum tahu namanya. Semuanya yang cantik-cantik karena putri ya. Kita harapkan nanti bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk kita, untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, bapaknya Pak Every, ibunya Bu Arum dan Bu Siska ya, dan kita hormati anak-anakku semuanya kelas 11 ya, jurusan bisnis digital. Semuanya saja, tidak perlu kita sebut namanya satu persatu. Yang kita hormati, kita sayangi dan kita banggakan. Alhamdulillah, puji syukur pagi ini kita bisa bersama-sama untuk mencari pengalaman yang baru ya, yang berbeda dengan hari-hari biasa. Tentunya rasanya juga berbeda, nuansanya berbeda, dan harapannya nanti juga membawa bekal yang berbeda untuk kita. Dan perlu kita sampaikan bahwa setiap tahun atau setiap semester kita memang perlu sekali untuk mengundang guru-guru dari praktisi industri, baik itu kalau yang bisnis digital mungkin bisa nanti dari toko atau dari retail, terus ini dari produsen kosmetik Wardah, atau mungkin juga dari yang lain. Semuanya bisa, karena kan ini jurusannya kan bisnis digital, bisa dengan yang online maupun yang offline juga bisa, semuanya masuk ke jurusan ini. Nah, karena ini dari praktisi, ini kan berbeda dengan Bu Arum atau mungkin Bu Siska atau guru-guru yang lain ya, sehingga hal-hal yang disampaikan tentunya kan menjadi lebih praktis karena mereka sudah mengaplikasikan ilmu yang didapat dan dipadukan dengan praktek langsung. Makanya mungkin teorinya sedikit tapi prakteknya bisa banyak. Ini yang nanti mohon untuk bisa diserap dengan semaksimal mungkin ya. Syukur-syukur di hari ini karena mungkin juga sudah disiapkan untuk praktek juga ya Mbak ya. Nah, ada praktek-praktek itu silakan dimaksimalkan prakteknya. Kalau memang perlu tambahan jam nanti matur bisnisnya saja gitu ya, biar maksimal, hasilnya maksimal. Daripada dari setengah-setengah tahun nanti kan rainan setengah itu ya, rasanya itu rainan setengah. Dan sudah maksimal bisa digunakan untuk menjadi bekal kalian semuanya. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan, dan sekali lagi saya terima kasih ini kepada Wardah yang sudah bersedia bersama dengan kita di SMK Ma'arif mengeluarkan ilmunya. Harapannya mungkin tidak hanya sekali, bisa 2 kali 3 kali lagi, biar anak-anak lebih maksimal ya, lebih maksimal. Dan saya sangat senang dengan hal-hal yang seperti ini. Harapannya apa, kalian ini bisa langsung merasakan bahwa di dunia pendidikan hari ini kan sudah harus didekatkan dengan industri langsung. Hanya perlu nanti kita kaji banyak, masih hal-hal yang dirasa di sekolah ini kurang apa saja. Nah, nanti bisa kita sesuaikan, kita dekatkan kembali dengan dunia industri, dengan dunia usaha maupun dengan dunia kerja secara langsung. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat mencari ilmu, selamat memanfaatkan ini mbak-mbak yang ada di sini. Monggo dimanfaatkan saja, jadi anggur kita mana-mana. Dianggur kita mana-mana ya, ditakoni, dikonmarai dan lain sebagainya. Monggo. Saya kira itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini pembelajaran guru tamu di hari ini kami nyatakan secara resmi dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
line up-nya digunakan bareng-bareng ya. Di depan teman-teman kita sudah bagi kaca, kidara, dan box make up ya. Ini yang belum dapat siapa? Boleh tunjuk tangan? Belum dapat? 6 ya? Ada yang sisa di belakang mungkin? Ya, satu meja kita ada yang beri sisa. Jadi bisa dikasih ke teman yang belum dapat. Ini yang sisa ya kak ya? Di depan teman-teman sudah kita bersihkan
cantik lagi. Oke. Gak apa ya. Oke, nah ini coba dicek dulu. Ini apakah ada semuanya sudah menerima properti lengkap? Udah dapat kaca? Udah. Dapat beauty blend? Udah tahu beauty blend yang mana? Oke. Kemudian udah dapat kuasnya? Kuas juga sudah dapat. Untuk set make up sudah ada. Permennya ada 2 box. Sudah. Oke. Nah, untuk yang sekarang kita langsung aja kita mulai make upnya. Untuk apronnya udah dipakai semuanya ya. Untuk yang kesulitan boleh minta tolong ke temennya atau ke kakak Warda. Jadi sekarang panggilnya nggak Mbak Warda lagi ya. Nanti satu keluarga datang ke sini kalau Mbak Warda ya. Jadi nanti angkat tangan aja. Jadi kita sebut kelas ini kelas sharing. Ada semuanya nggak usah takut, nggak usah malu. Kalau mau ada yang ditanyakan langsung angkat tangan aja. Mbak Rezi, Mbak Ros, boleh saya minta bantuan? Boleh langsung. Nanti kita akan datang gitu ya. Jadi panggilnya panggil nama. Oke, nah langsung aja sebelum make up wajah kita apakan dulu nih sebagai betul banget. Wajah kita bersihkan. Nah, untuk di make up set ada semuanya sudah kita sediakan kapas dan juga micellar water. Jadi micellar waternya ada 2 macam. Nah, seperti yang dibawa Kak Ros sama yang seaweed natural dari seaweed micellar water seperti ini. Ya, sudah ketemu semuanya? Oke, nah kalau udah ketemu langsung bisa dituangkan secukupnya aja ke kapasnya. Satu orang bisa ambil kapas secukupnya, langsung dituangkan untuk micellar waternya. Kemudian coba perhatikan ke depan semuanya dulu. Yang belakang aman nggak? Aman. Boleh nanti ke yang depan aja saya, kelompok yang di sini yang tengah. Oke. Untuk aplikasi atau cara pembersihan itu ada tekniknya. Diperhatikan dulu. Caranya untuk tangannya dicapit di kapasnya, jari tengah untuk mencapit, menekan maaf, jari telunjuk sama jari manis untuk mencapit. Kesulitan ya? Dicapit. Nah, kemudian untuk aplikasinya dari bawah arahnya ke atas, dari dagu kita angkat ke atas, dari mulut ke atas, hidung ke atas, dari baru ke samping. Ya, jadi diperhatikan untuk teknik pembersihan itu wajib dari bawah ke arah atas. Ada alasannya loh saya. Apa alasan kenapa kita menarik atau mengangkat kotorannya dari bawah ke atas? Kenapa? Membuang. Mengangkat kotoran. Tuh, sama apa lagi? Agar tidak apa? Tidak mudah kerutan. Nah, ini pintar-pintar sekali Bu muridnya Bu. Jadi benar sekali ya Dek. Untuk pembersihan kenapa alasannya dari bawah ke atas? 1, untuk mengangkat kotorannya secara maksimal. Jadi kalau misalnya diangkat ke atas, pori-pori yang ada di wajah kita itu terbuka. Otomatis nanti untuk kotorannya biar lebih mudah mengangkatnya. Nah, kemudian coba diperhatikan nih wajah kita itu ada bulu-bulu halusnya ya nggak sih? Nah, itu nanti kalau misalnya kita angkat kebuka gini, ini juga sama. Kotorannya akan udah naik ya. Kemudian yang ketiga adalah biar kulitnya lebih kencang. Betul. Nah, udah semuanya deh. Oke, kita tunggu ya. Untuk pembersihannya ini kalau misalnya wajahnya sudah dirasa bersih, tidak perlu mengulang-ulang pembersihan. Karena apa? Ketika dedek semuanya terlalu menekan atau memberikan penekanan yang kuat ataupun sesering mungkin atau terlalu sering gitu ya, itu akan membuat kulit malah jatuhnya lebih sensitif ya. Jadi kalau udah dirasa bersih tidak perlu diulang-ulang lagi. Untuk yang pakai lip tint atau lipstick boleh dihapus dulu ya. Apakah sudah ada yang pakai alis ya? Nggak boleh ya. Jadi untuk make up class ini diperuntukannya untuk kegiatan yang lebih bermanfaat seperti besok misalnya adik mau PKL ataupun mau bertemu relasi. Jangan dipakai untuk ke sekolah, betul nggak Ibu? Betul ya Bu ya. Jadi untuk make up class ini jangan dipakai untuk ke sekolah, tapi digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, udah. Oke, untuk pembersihan kakak beri waktu 1 menit lagi ya. Kalau yang belum segera dibersihkan, karena kita akan lanjut ke step make up yang selanjutnya. Kalau
pembersihannya, kita akan lanjut ke step make up yang berikutnya. Apa tuh? Setelah pembersihan lanjut apa? Sunscreen. Apa lagi? Ada lagi? Betul sekali. Jadi untuk step yang kedua kita akan lanjut ke step moisturizing dan juga proteksi, yaitu melembabkan dan juga melindungi dari paparan sinar matahari. Nah, ini Kak Ros akan menggunakan sunscreen SPF 30 atau 35 dari Wadah. Nah, kalau yang nggak ada sunscreen nanti bisa gunakan, nanti pelembabnya bentuknya cukup warnanya putih. Nama produknya Crystal Secret. Sudah dicari? Sudah ada semuanya? Kalau nggak ada, nanti bisa diputarkan aja. Jadi berkelompok nanti pakai satu aja nggak apa-apa. Nah, untuk ambilannya, nah coba perhatikan dulu, ambilannya boleh dituangkan di telapak tangan seperti ini. Oh, telapak tangan, tangan saya. Kalau enggak, nanti langsung diaplikasikan ke wajah nggak apa-apa. Dibagi ke 5 titik sayang. Dagu, hidung, pipi kanan, pipi kiri, sama dahi. Ya, jadi pelembabnya dibagi ke 5 titik. Dagu, hidung, pipi kanan, pipi kiri, sama dagu. Nah, kalau sudah dibagi ke 5 titik seperti ini, coba perhatikan dulu untuk Kak Rusnya. Nah, aplikasinya gimana Kak? Ditatap arahnya ke bawah. Ya, kalau pakai pelembab wajib aplikasinya ditatap arahnya ke bawah. Siapa di sini kalau pakai pelembab usah-usah? Siapa di sini kalau pakai pelembab yang penting rata Mbak? Ini aku mau sekolah dulu ya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi untuk hasil make up kita. Kalau kita aplikasinya benar, nanti make up akan jatuhnya lebih tahan lama, betul. Kemudian dengan cara meratakan ke bawah, itu sambil meratakan bulu-bulu halus yang ada di wajah kita. Tadi kan habis diangkat tuh pakai pembersih, otomatis berantakan dong. Nah, untuk itu kita ratakan kembali arahnya ke bawah, biar nanti make upnya lebih halus, betul. Nah, jadi pembagian pelembabnya tidak seperti macam totol ya. Dibagi ke 5 titik aja, tidak ke semua titik gitu ya. Ya, ditatap sayang, ditatap arahnya ke bawah. Nah, jadi untuk pelembab tidak digeser, apalagi diusar, tapi ditatap. Nah, arahnya ke bawah. Oke. Pentingnya banget kalau kita menggunakan tabir matahari ada ya. Apalagi teman-teman di sini kan kegiatannya di luar kelas ya, kayak olahraga, mungkin ada kegiatan yang lain. Kenapa kita penting banget menggunakan sunscreen? Mulai hari ini mungkin kita begitu buka, sebelum itu seperti nah itu gimana Pak? Kalau kita udah terlanjur bilang gimana ya Mbak? Udah lu biarin aja, jangan ya. Tetap kita lakukan pembersihan minimal dengan menggunakan micellar water atau sabun wajah. Terus kita tetap menggunakan sunscreennya. Kalau mau kita boleh menggunakan krim malamnya ya, yang bisa kalau nanti bisa
Misalnya adik sudah mengoleskan di bagian dahi, itu dahi langsung diselesaikan, ya arahnya ke bawah juga turun. Kalau dahi sudah selesai, baru turun ke pipi kanan, baru turun ke dagu, ke pipi kiri, baru tengah. Jadi berotasi. Biar apa? Biar kita gampang ngontrolnya. Ya, jadi mana yang belum ke cover itu kelihatan. Oke, kemudian perlu diingat, aplikasi foundation berbeda dengan aplikasi pelembab ya. Kalau pelembab bisa dibagi ke semua titik seperti penahan tadi ya, dibagi 5 titik. Tapi kalau foundation sekali dioles langsung diratakan. Jadi kenapa olesannya atau mengeluarkan foundationnya sebaiknya di punggung tangan dulu. Dikeluarkan dulu di punggung tangan, diambil di punggung tangan, kemudian aplikasinya diambil sedikit demi sedikit. Ya, tidak langsung dibagi ke semua titik. Oke, dan pemilihan warna nih. Pemilihan warna foundation sebaiknya senada, setingkat atau ini di bawah warna kulit kita. Sebaiknya di atas warna kulit kita atau di bawah warna kulit kita atau senada. Di bawah warna atau makin terang. Di bawah dia kan. Nah, untuk pemilihan warna foundation sebaiknya di bawah warna kulit kita. Ya, Mbak kok di bawah sih? Nanti makin kusam dong. Ya nggak sih? Enggak. Jadi kenapa kita di bawah warna kita? Kalau kita ada bekas-bekas jerawat, itu bisa cover. Ya, kalau ada bekas jerawat atau kulit hitam itu bisa ketutup. Ya, baru nanti diterapkannya pakai bedak. Betul. Yuk, bisa langsung ambil foundationnya. Nanti dikeluarkan di punggung tangan dulu, baru langsung diaplikasikan dulu aja. Oke. Ambilnya dikit-dikit dulu aja. Nanti kalau kurang baru ditambah lagi, seperti itu. Nah, untuk aplikasinya boleh pakai jari telunjuk atau jari tengah atau 2 jari, boleh pakai beauty blend. Ya. Untuk aplikasinya boleh pakai 2 jari, boleh pakai beauty blend. Caranya sama, ditap-tap arahnya ke bawah. Nah, jika menemui bar foundationnya di kotakku cuma gelap banget sama terang banget, sedangkan warna kulit pun tengah-tengah, gimana Mbak? Di mixing, boleh dicampur ya. Ya, jadi kalau dirasa terlalu gelap atau terlalu terang, boleh dicampur di punggung tangan. Jadi ngecampurnya di punggung tangan, baru nanti aplikasinya sedikit demi sedikit pakai aplikator beauty blend atau tangan ya. Untuk ngambil foundationnya di punggung tangan ya, bukan di telapak tangan ya. Kalau di telapak tangan kan kita sering tanpa kita sadari kayak megang apapun ya, jadi kotor. Jadi sebaiknya di punggung tangan yang bersih. Boleh keduanya, boleh yang ujungnya, boleh yang makin rata. Kalau ujungnya yang kecil nanti bisa sampai ke dalam mata, karena kan kecil. Nanti kalau yang sini yang rata, tangannya. Nuangnya di punggung tangan Mbak, kenapa nggak ada telapak tangan sih biar cepat? Jangan ya, kalau di telapak tangan udara kita kan udaranya lebih panas ya. Jadi kalau kita menuang pelembab foundation di telapak tangan nanti gampang lumer atau gampang cair. Dan juga kalau di telapak tangan kan dia banyak banget kotor ya gitu. Jadi lebih bagusnya kalau kita tuangnya di punggung tangan. Nah, jadi kalau kita untuk make up hilangkan pengen hasilnya kelihatan putih. Yang penting kan putih Mbak, jangan. Jadi nanti malah kelihatan apa kayak ashy ya atau abu-abu. Jadi wajahnya tuh aneh ya. Pengennya make up tapi kelihatan putih jangan. Jadi kalau kita pilih warna foundation atau complexion yang setara dengan warna kulit nanti hasilnya lebih halus. Dan yang pasti kalau menggunakan beauty blend jangan digeser ya, ditap-tap aja. Biar hasilnya juga lebih awet. Jangan lupa diaplikasikan bagian bawah mata ya teman-teman ya, karena itu bisa
untuk pemakaian foundation ini, kalau seusia adik-adik semuanya tidak perlu memberikan foundation atau mengaplikasikan terlalu tebal ya. Cukup cover. Yang penting cover. Perlu diingat, cover itu apa mbak? Jadi kayak bekas-bekas jerawatnya tersamarkan. Jadi juga jangan terlalu sedikit. Ya, yang penting jerawat-jerawatnya ke cover. Kalau misalnya ada case jerawat di wajah. Bagian garis senyum. Ada yang punya garis senyum di sini? Garis senyum itu di sini. Kalau kita senyum kelihatan garisnya. Nah, ini aplikasi foundationnya malah setipis mungkin. Ya, bagian garis senyum aplikasinya setipis mungkin. Biar nggak makin kelihatan. Ya.
wajahnya dengan cara dibaurkan. Mengaplikasikan di wajahnya dengan cara dibaurkan. Dibaurkan itu gimana sih Mbak? Dibulat-bulat, putar. Nah, tapi arahannya, arah dari kuasnya itu tidak menusuk, tapi tertidur. Jadi kuasnya itu nempel di kulit, tapi arahnya tertidur, bukan menusuk. Ya, arahnya pipih, bukan menusuk. Kemudian kalau sudah ditempelkan di kulit, dibaur-baurkan, diputar-putarkan ya. Nah, untuk ngebaurinya tidak perlu diberikan penekanan yang sangat kuat. Cukup ngambang saja. Ngambang putar. Kalau udah dari selesai, baru berlanjut ke pipi lagi. Baru ke dagu, baru ke pipi kiri dan baru ke tengah. Ya. Jadi untuk pemakaian foundation maupun bedak itu sebaiknya arahnya terrotasi. Dari atas dulu, baru turun ke bawah, ke samping, terus ke depan. Oke. Nah, perlu diingat lagi untuk pengaplikasian bedak tadi warnanya apa sayang? Satu tingkat lebih terang. Boleh senada, boleh satu tingkat lebih terang. Boleh. Silahkan ambil bedaknya, bisa langsung diaplikasikan. Nah, kemudian Kak Ros akan mengaplikasikan bedak menggunakan puff. Jadi ada dua cara nih. Kalau yang pertama tadi menggunakan brush, kalau yang kedua Kak Ros akan mengaplikasikan dengan puff. Boleh pilih salah satu. Boleh pakai puff, boleh pakai brush. Kan sebaiknya kalau misalnya aplikasi kan harus cover ya. Kalau untuk pakai bedak, nah boleh bisa pakai puff. Caranya gimana sih Kak? Untuk puffnya dicapit juga sayang. Untuk puffnya dicapit menggunakan 3 jari. Jari jempol, jari telunjuk, jari tangan. Jari telunjuknya untuk menekan. Kemudian setelah dicapit, cara aplikasi di wajahnya juga sama, ditap-tap. Tap. Kalau pakai brush dibaur, tapi kalau pakai puff ditap-tap. Ya. Kalau pakai brush diapain sayang? Dibaur. Kalau pakai puff ditap-tap. Betul. Jadi ini buat alternatif ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalau teman-teman di rumah nggak punya brush, kan di rumah biasanya kalau kita beli bedak kan ada puffnya ya. Jadi kita menggunakan puff. Kenapa harus dicapit sih Mbak? Kok nggak langsung aja? Misalkan pakai ini seperti ya, nggak akan nempel awet. Kenapa kita nggak bisa dicapit seperti ini? Ini bisa dijangkau sampai area bagian bawah mata. Gitu. Kalau menggunakan brush, teman-teman bisa lihat udah tercover semuanya belum sih Mbak? Teman-teman bisa lihat di kaca. Kalau masih mengkilap itu berarti bedaknya belum tercover semuanya. Boleh banget. Untuk caranya diperhatikan, terutama di bawah mata, di bawah bola mata itu juga diaplikasikan bedak. Kalau di bawah mata, treatmentnya ditata. Ya, kalau di bawah mata treatmentnya ditata. Nah, aplikasinya boleh pilih, boleh pakai brush, boleh pakai puff. Kalau puff ditata, kalau pakai brush dibaurkan. Itu sambil diperhatikan. Kalau wajahnya masih mengkilap atau terlihat masih ada pelembabnya, itu belum ke cover bedak dengan maksimal. Jadi kalau masih terlihat mengkilap itu perlu ditambah bedak lagi. Tapi kalau mengkilapnya karena berkeringat, retouchnya nanti lagi. Ya, kalau mengkilapnya karena berkeringat, nanti nambah bedaknya pas di akhir make up saja. Ya. Jadi kalau takut, Mbak kok wajahnya jadi putih banget,
itu nggak apa-apa. Itu karena make upnya belum ngeblend dengan kulit kita. Make up itu akan terlihat bagus, akan terlihat natural jika sudah beberapa menit atau beberapa jam kemudian. Karena semakin lama make up kita kena keringat kita malah makin bagus. Ya, jadi makin nempel. Jadi kalau misalnya dirasa wajahnya nggak nempel make upnya nggak apa-apa. Ditunggu beberapa menit atau beberapa jam nanti akan terlihat bagus. Boleh ya. Jadi kalau mau berangkat kerja gitu, mau berangkat PKL boleh diperas sedikit-sedikit aja. Jadi kalau untuk yang krim ini sebenarnya bisa digunakan sebelum bedak tadi atau sesudah bedak. Nah, tapi ini Kak Ros akan mengaplikasikan semua blush on untuk setelah bedak. Ya, coba kita latihan kecepatan dulu untuk pengaplikasian blush on, karena ini ada tekniknya untuk pengaplikasian blush on biar lebih natural. Sebelum kita aplikasi blush on, wajib tersenyum lebar. Wajib tersenyum seperti kita habis dapat nilai yang bagus. Atau ketemu pacar ya. Dari belakang ya, tidak boleh aplikasi blush on itu dari depan. Boleh dari depan, tapi tidak untuk yang acara-acara seperti occasion atau ke sekolah atau ke kantor. Itu nanti aplikasinya sebaiknya dari belakang. Kalau dari depan nanti untuk acara-acara yang lebih membutuhkan make up yang lebih proper kayak undangan, itu boleh dari depan. Tapi kalau ke sekolah ataupun ke kerja dari belakang ya. Dari belakangnya mana sih Kak? Dari belakangnya adalah ini kita ada cuping atas, cuping telinga atas, cuping telinga bawah ya. Nah itu ukurnya dari cuping telinga yang atas. Nah kalau cuping kita yang sebelah sini nih, tarik ke depan, berarti arahnya dari sini. Ya, arahnya dari sini, kemudian menuju mulut. Tapi aplikasinya juga tidak sampai mulut, ya. Tapi cuma sampai daerah apple cheek. Daerah apple cheek itu mana sih Mbak? Daerah apple cheek itu yang ini Kak, yang pas kita senyum kelihatan krumnya, tulang pipi. Ya, itu adalah daerah apple cheek yang akan kita aplikasikan blush on. Jadi apple cheek itu kelihatan jika kita tersenyum. Jadi kalau saya pakai blush on wajib tersenyum. Tersenyum dulu lebar. Aplikasi blush onnya dari telinga belakang kita baurkan ke arah depan. Kalau yang krim boleh pakai beauty blend atau pakai tangan. Kalau yang powder pakainya kuas yang besar. Ya. Jadi untuk aplikasi blush onnya masih dengan kuas yang sama yang diaplikasikan untuk bedak tadi. Jadi untuk aplikasi blush onnya kenain rambut ya sayang. Jadi untuk aplikasi blush onnya tidak hanya di tengah-tengah saja, tapi dari belakang.
Dari belakang kenain rambut, cuping atas belakang, cuping telinga atas belakang kenain rambut. Kemudian aplikasinya jangan digeser-geser, tapi dibaurkan, dibaur-baurkan seperti aplikasi bedak tadi dengan kuas yang kita aplikasi bedak tadi. Ya, kemudian diputar-putar saya, putar-putar ya, di belakang. Kalau adik mau pakai yang krim, itu boleh pakai beauty blend, ditata. Nih, kayak kakak yang paling depan ini namanya siapa saya tadi? Namanya siapa? Kak Mina. Ini seperti Kak Siska ya. Kak Siska ini aplikasi Freeblush-nya pakai beauty blend, bener banget. Caranya ditata. Kalau pakai beauty blend caranya ditata. Tapi blush-nya yang krim. Nah, kalau misalnya adik pengen pakai yang powder, itu aplikasinya pakai blush. sebagai kontur, jadi biar wajah kita tuh kelihatan lebih kurus, biar lebih fresh, jadi itu untuk kasih blush.
itu boleh angkat tangan. Nanti boleh panggil kakak Wardah. Oh nggak boleh, panggil nama. Jadi boleh minta bantuan sama kakak Elita boleh, kakak Revi boleh, kakak Ros boleh, atau kakak Tri. Oke, jadi bisa minta tolong sama kakak Tri, kak Elita, kak Revi, atau kak Ros. Ya. Blast on-nya aman ya. Jadi untuk blast on, misalnya terlalu pink, betul sekali seperti kak Ros tadi, boleh ditambahkan bedak. Ya, jadi blast on itu tidak ada yang membentuk garis. Blast on itu dia ngebaurnya di tulang pipi aja, jangan terlalu ke bawah juga ya. Jadi makanya kita wajib tersenyum, biar apa yang kita aplikasikan blast on hanya di tulang pipi saja ya. Jangan lupa untuk aplikasi blast onnya sampai ke cuplik telinga belakang, jadi sampai rambut sayang, jadi biar kesannya tidak bolong ya. Apalagi yang pakai jilbab ataupun maupun nggak pakai jilbab pun juga sama, pakainya sampai di rambut yang belakang ya. Oke, kalau sudah, kita akan lanjut ke hiasan mata nih. Hiasan mata kita akan pakai eyeshadow dan juga mascara. Nah, coba dicari dulu untuk eyeshadow-nya apa saja tahu? Eyeshadow-nya nanti ada yang palet warnanya hijau, ada yang palet warnanya merah. Kalau yang hijau namanya eksklusif series, kalau yang krem namanya color fit series, color fit eyeshadow ya. Sudah ketemu semuanya? Oke. Nah, untuk aplikasi eyeshadow-nya, kalau untuk bekerja sebaiknya satu warna saja. Kita gunakan satu warna saja. Warnanya adalah warna-warna bumi. Warnanya warna-warna tanah. Warna-warna tanah itu apa sih Mbak? Warnanya seperti ini, coklat, terakota, coklat muda, krem, seperti itu. Nah, untuk cara aplikasinya adalah kita bisa menggunakan jari telunjuk kita atau bisa menggunakan aplikator yang ada di eyeshadow-nya. Tapi sebenarnya kuas yang terbaik itu adalah jari kita. Ya, kenapa? Jari kita itu mengantarkan hangat atau panas. Jadi kalau diaplikasikan di wajah, make up itu jadi lebih cepat nempelnya. Ya. Untuk aplikasinya adalah caranya dari dalam mata ke arah luar, caranya ditap-tap. Ya, jadi pakai eyeshadow itu tidak boleh digeser-geser, tapi ditap-tap. Nah, kemudian batasan kita memakai eyeshadow adalah seluruh kelopak mata yang menyelimuti bola mata yang bergerak ya. Jadi kenapa kalau kita pakai tangan itu kita bisa tahu nih bola mata kita yang bergerak sampai mana ya. Kalau misalnya agak ke atas dan sampai atas. Nah, jadi kita kalau pakai eyeshadow tidak cuma hanya sampai lipatan mata ya sayang. Kalau sampai lipatan mata aja kan kita buka mata, hilang nggak eyeshadownya? Iya. Jadi kalau pakai eyeshadow itu sampai kelopak mata yang menyelimuti bola mata yang bergerak. Coba perhatikan kalimatnya, seluruh kelopak mata yang menyelimuti bola mata yang bergerak. Ya, paham ya? Ya. Kemudian caranya ditata. Pilihlah warna yang natural, yang netral, warnanya coklat. Yuk, bisa langsung diaplikasikan aja. Nah. Kemudian makin mepet alis, warnanya harus makin pudar, betul. Jadi ada aplikasinya sambil dibaur-baurkan juga ke arah atas. Makin mepet alis, makin pudar. Kalau kesulitan ngebaurinya, boleh nih ambil bedak. Jadi setelah kita pakai eyeshadow, di bawah alis kita sama di atas eyeshadow kita tuh ada senggangnya nggak? Ya. Ada batasannya ya, itu nanti dibangunkan pakai bedak. Jadi sekarang sudah tidak model lagi ya. Siapa di sini kalau pakai baju merah, eyeshadow merah, baju hijau, eyeshadow hijau, baju kuning, eyeshadow kuning? Nah, sudah tidak model ya. Jadi untuk pemakaian eyeshadow itu disarankan sekali sekarang menggunakan warna-warna bumi, warna-warna tanah seperti coklat, terakota, krem, kayak gitu. Nah, kalau sudah diaplikasikan eyeshadow, nah antara alis dan juga eyeshadow itu kan ada ininya ya, ada selanya ya. Itu kita tambahkan bedak untuk membantu ngebaurinnya. Jadi kalau ada kesulitan ngebaurin eyeshadownya, boleh ambil bedak yang
Jadi setelah kita pakai eyeshadow, antara alis dan juga eyeshadow kita tambahkan bedak, biar nanti warnanya ngebau ke bawah alis. Di bawah alis kita tambahkan bedak, ngebantu ngebaurin eyeshadow. Gampang ya teman-teman ya. Cara pakai eyeshadow itu sebenarnya gampang sama kayak kita menggunakan blush on tadi. Warnanya cuma secukupnya aja. Nah ini ada pertanyaan bagus banget nih dari aku yang paling pojok ini. Mbak, yang bawah mata dikasih nggak nih pakai eyeshadow? Boleh ya. Jadi yang bawah mata sini, garis mata, itu boleh ditambahkan eyeshadow yang satu warna yang sama warnanya kayak yang dipakai yang atas. Ini adalah untuk pengganti eyeliner ya. Jadi sekarang sudah tidak disarankan pakai eyeliner hitam, tapi pakai eyelinernya dengan eyeshadow yang sama warna ataupun eyeshadow yang warnanya coklat. Caranya adalah cukup kita berikan di pas garis mata atau di bawah garis mata. Tapi yang kita aplikasikan hanya ujungnya saja, ujung luar ke arah tengah, nggak usah sampai depan. Jadi yang akan kita kasih eyeshadow di bawah mata adalah ujung mata sampai di tengah aja. Ya, jadi nggak seluruh garis bawah, tapi cuma sampai tengah aja. Boleh sekali. Oh iya benar. Pakai kuas yang mana, Mbak? Kuasnya pakai kuas yang di eyeshadownya boleh. Kalau pakai yang brush, ini yang di brush set, itu pakainya yang ini, yang ada bantalannya. Kalau nggak ada yang bantalannya, cukup gunakan eyeshadow kuas yang ini. Lurus, ya, lurus kecil, agak tipis. Yang pipi bisa, sebenarnya yang pipi bisa, yang agak
dulunya. Kalau adek nanti boros ya. Karena dengan cara kita mengambil di pompa itu akan memicu udara masuk di maskaranya. Jadi maskaranya jadi lebih cepat kering, betul. Jadi kalau untuk pengambilan maskara yang benar adalah cukup digoyang-goyangkan di batang tabungnya saja. Nah, kalau sudah digoyang-goyangkan, tidak dipompa ya sayang. Beda, dipompa sama digoyang beda ya. Kalau dipompa dinaik turunkan, kalau digoyang cukup digoyang-goyangkan saja. Kemudian setelah kita ambil, jangan lupa ditiriskan dulu di mulut tabungnya. Wajib ditiriskan. Kita hanya menggunakan warna-warna sisanya aja. Nah, kemudian arahan dari penggunaan maskara adalah semuanya disisir ke bawah dulu. Ya, semuanya malah disisir arahnya ke bawah. Loh, kok ke bawah mbak? Padahal kita mau ngelentikin, ya enggak? Untuk menyisir sisa-sisa eyeshadow yang rontok di bulu mata. Iya, jadi kalau harus pakai eyeshadow pasti rontok ya di bulu mata. Kita sisir dulu nih ke arah bawah. Nah, setelah kita sisir ke bawah, baru nih kita lentikan ke atas dengan cara di zigzag. Yang zigzag bukan badannya, oke? Yang zigzag adalah batangnya, ya sayang? Nah, cara nge-zigzagnya adalah ini kita ada batang, misalnya ini batangnya, zigzagnya adalah yang gerak tangannya. Kalau sisir ke bawahnya biasa, kita sisir ke bawah, tidak perlu di zigzag. Tapi kalau ngelentikin ke atasnya dengan cara di zigzag. Kenapa nggak kok harus di zigzag? Kenapa nggak cuma dioles-oles ke atas aja? Dia tidak ngegumpal. Ya, jadi sekaligus membantu kita ngesisir sekaligus ngelentikan, ngelentikin. Nah, ke arah atas dengan cara di zigzag. Jangan lupa setelah ambil maskara dari tabung wajib ditiriskan di mulut tabungnya. Kita hanya menggunakan sisa-sisa warna maskara. Buru-buru ya teman-teman. Kalau buru-buru nanti teman-teman biasanya kan berkedip. Nah, nanti bakalan nempel ke bagian atas pasti ya, apalagi yang bulu matanya panjang. Nanti bakal belepotan ke bagian atas. Nah, teman-teman nggak boleh panik. Kalau kita aku nggak belepotan sampai atas ya, bulu matanya panjang nih. Hapus mbak, jangan nanti kan kita kan bulu mata dari depan. Udah biarin aja dulu. Nanti teman-teman bisa ambil eyeshadow warna sama, tampal aja dengan menggunakan warna eyeshadow. Nanti akan hilang sendiri. Cara pakai maskaranya itu tidak menusuk ya bentuknya, tapi ke tidur ya, bentuknya miring gini ke samping, tidak menusuk ke depan, tapi pakainya ke samping. Cara pegangnya seperti pegang ballpoint biasa. Ya. Bisa sayang? Bisa ya. Nah, pakainya gini sayang. Nih, cara pakainya seperti kita pegang ballpoint. Bukan ke arah depan tapi ke samping ya. Menurunkannya gini, kita ada kaca di depan, letakkan kaca di depan, kita hadapnya ke depan. Ngelihatnya jangan terlalu ke bawah, juga jangan terlalu ke atas. Cukup ke depan, lurus, kemudian tahan. Ambil maskaranya, kita tahan, sisir ke bawah. Tahan, sisir ke bawah. Tahan, sisir ke bawah. Kemudian ngelentikinnya juga sama.
disiksa ke atas. Tahan, disiksa ke atas.
Jadi gini, jadi dipakainya yang akhir aja. Kita akan lanjut langsung pakai lipstick nih. Nah, boleh langsung aja diambil lipstiknya. Tapi ini kakak Ros akan memberikan tips cara pakai lipstick berjenis lip cream yang benar nih. Setelah kita ambil dari tabungnya, kita wajib bersihkan lipstick itu di mulut tabungnya. Jadi kuas itu kita gunakan hanya sisa warnanya aja. Kita setelah ambil wajib tiriskan. Kemudian cara aplikasi di bibir kita adalah bawah dioles sendiri, atas dioles sendiri. Siapa di sini ada dari saya yang kalau pakai lipstick bawah dioles kemudian dikatuk-katuk? Aku pakai bawah aja mbak, dari lip kemudian katuk-katuk. Ya cepet juga sih mbak, iya gak? Itu salah ya. Jadi mulai sekarang kalau pakai lipstick bawah dioles sendiri, atas dioles sendiri. Kenapa? Kalau kita mengatur bibir kita, itu tanpa kita sadari akan mengurangi kadar kelembapan di bibir kita. Jadi makanya itu yang bikin kalau kita pakai lipstick cepat crack, cepat kering, cepat mudah hilangnya. Itu karena satu, cara pakainya salah. Jadi mau pakai lipstick berjenis apapun itu, kalau caranya salah, pasti hasilnya akan kering, akan crack. Ya, jadi yuk langsung adik bisa langsung praktek. Untuk lipstiknya ada beberapa macam warna, coba langsung dipilih aja, warnanya sudah natural semuanya. Jangan lupa sebelum dipakai ditiriskan dulu di mulut tabungnya. Warna 5. Pakai lipstiknya nggak perlu tebal-tebal ya, jadi wajib ditiriskan. Kita hanya gunakan warna sisanya aja, biar nanti kesannya tidak tebal. Pakai lipstiknya ditiriskan. Kalau merasa ketebelan, kuasnya dibersihkan, kemudian diratain lagi pakai kuas. Ya, jadi menguranginya seperti itu. Bagian lipstiknya bisa langsung dipraktekkan saja untuk instruksi yang tadi kakak sampaikan. Kalau yang belum kebagian lipstik boleh angkat tangan. Belum, siapa yang belum dapat lipstik? Semuanya aman ya? Oke. Yuk langsung dipilih warna lipstiknya aja. Untuk pemakaian lipstik sampai garis bibir terluar ya. Untuk pemakaian lipstik sampai garis bibir terluar. Kalau dirasa bibirnya kok ada garis yang gelap, atau mbak aku nggak pede nih mbak kalau mengikuti garis bibirku jadi makin lebar. Nah itu caranya adalah ketika pakai foundation tadi yang pertama tadi, pakainya sampai di mulut atau di bibir. Jadi pakai foundationnya ditutup sampai bibir. Biar apa? Biar garis-garis gelapnya ketutup dengan maksimal. Jadi tadi pertama tadi kalau pakai foundation sampai di bibir kita. Jadi biar kalau misalnya kita pakai semua warna lipstick itu bisa masuk.
Sensitif gimana Mbak? Pakai sunscreennya yang jenis apa Mbak? Nah, kalau untuk kulit sensitif itu bisa menggunakan sunscreen berjenis apapun. Tapi kalau misalnya dirasa takut nih Mbak, aku takut kalau misalnya pakai SPF yang lebih tinggi kulitku makin berminyak. Nah, pakainya SPF-nya SPF 35 saja. Ya, jadi kalau misalnya kulit sensitif pakainya SPF-nya yang 35 saja. Tapi setelah 3 jam kemudian atau 4 jam kemudian wajib retouch atau diulang lagi, karena biasanya tingkat perlindungan sunscreen itu efektifnya melindunginya selama 3 jam saja. Jadi setelah itu nanti perlu ditambah lagi. Ya, terus kemudian kalau adik-adik ini semuanya besok mau ke KR berarti setiap hari make up-an ya. Itu setiap hari adik harus wajib melakukan double cleansing. Mau make up mau tidak make up sebaiknya setiap hari itu adik wajib double cleansing. Double cleansing itu apa sih Mbak? Pembersihan dengan 2 langkah. Yang pertama menggunakan distilled water tadi yang diangkat pakai kapas kayak gini, atau misalnya tidak punya susu pembersih, tidak punya susu water pakai susu pembersih. Ya, susu pembersih itu apa sih Mbak? Yang creamy itu yang diangkat pakai kapas juga. Nah, tapi kalau buat adik-adik semuanya, kakak sarankan pakainya distilled water yang lebih ringan. Nah, kemudian setelah pakai distilled water ini, adik bilas menggunakan sabun cuci muka. Nah, itulah yang dinamakan double cleansing. Pembersihan wajah menggunakan 2 langkah. Pertama, menggunakan distilled water. Yang kedua, dibilas menggunakan sabun wajah. Nah, itu pasti kalau adik-adik semuanya rajin melakukan double cleansing, wajah kita itu terhindar dari 1 jerawat pasti hilang. Kemudian kulitnya bersih, tidak kusam. Karena kalau kita jarang membersihkan wajah menggunakan double cleansing ini, itu wajah dirasa ini tebal, kotor gitu ya rasanya. Karena apa? Biasanya kalau kita ke sekolah perjalanan itu debu-debu pada nempel ya nggak? Apalagi kita setiap hari pakai bedak. Nah, itu hanya bisa dibersihkan dengan cara melakukan double cleansing. Double cleansing akan membantu kita merawat wajah kita menjadi lebih bersih, terhindar dari jerawat dan kulitnya lebih cerah gitu. Jadi disarankan untuk adik semuanya setiap pulang sekolah nih wajah dibersihkan pakai distilled water gitu. Kemudian kita pakai sabun wajah. Tapi kalau misalnya agak ribet, pakainya pas mandi aja. Mandi pagi sama mandi sore. Mandi pagi sebelum mandi itu pakai distilled water dulu. Habis itu dilanjut pas mandi pakai sabun wajah. Meskipun dengan sore hari. Seperti itu. Lipstiknya sudah ya. Kita akan lanjut ke step make up yang terakhir nih. Apa tuh? Alis. Oke. Siapa nih yang suka pakai alis? Atau aku nggak suka pakai alis Mbak? Suntik banget alisku tuh. Bisa. Setelah ini kita akan belajar bareng-bareng. Oke, coba perhatikan dulu yang belakang aman. Yang belakang kalau misalnya nggak lihat, nanti bisa maju ke depan aja. Karena kalau alis ini agak tricky nih. Boleh maju ke depan. Lihat dulu nanti prakteknya ke belakang. Oke, untuk yang alis tebal dulu nih. Gimana cara pakai alis kalau alisku tuh bulunya udah tebal Mbak? Kita kalau dari Wardah ada pensil alis yang sudah ada berasnya. Nih, ini digunakan untuk alis yang sudah tebal. Kemudian si pensil alis ini kita berasin atau kita oleskan di sikatnya. Kalau sudah, gunakan aja dengan cara disikat. Ya, itu cara paling mudah ketika teman-teman sudah punya alis yang udah tebal. Ya, jadi tidak perlu digambar lagi. Karena apa? Usia adik-adik itu masih usia sangat
stres gitu ya. Jadi jangan sampai ini merubah bentuk alis kita. Nanti malah syukur-syukur kalau misalnya kita salah gambarnya, rambut wajah kita jadi lebih dewasa. Jangan ya. Jadi kita gambarnya cuma sesuai dengan bentuk yang asli aja. Dioles. Kalau mbak warnanya kurang keluar, tambah lagi, oles lagi, liner lagi, gitu ya. Kalau misalnya ada semuanya, kok alisnya itu kosong atau misalnya tuyul. Oke, jadi kalau alisnya itu kosong, kita sebaiknya buat bingkai terlebih dahulu. Nah ini nih agak sulit nih. Yuk, bagi alis-alisnya yang rambutnya masih jarang-jarang, boleh diperhatikan dulu. Cara pakai alisnya adalah dengan cara dibingkai. Pertama disisir dulu untuk alisnya. Untuk yang langkah selanjutnya adalah kita buat bingkai yang bawah. Kita garis bingkai yang bawah. Cara gambarnya adalah dari tengah ke arah luar, ya. Jadi coba diperhatikan, kita gambarnya itu pas di tulang alisnya. Jadi mengikuti bulunya yang tebal. Kalau ada bulu-bulu alis di bawahnya, yang sisa-sisa bulunya itu jangan dihiraukan, terambas aja. Jangan ikut digambar. Kalau ada semuanya ikut digambar, nanti alisnya gede banget, ya. Iya, jadi kita gambarnya lurus simetris dari alis yang tebal saja. Ya, jadi 3/4 di sini pasti naik. Kalau ada papan tulis kita bisa di belakang. Kita nanti muter aja. Nah, kalau sudah buat bingkai bawah, nanti akan tampak seperti ini. Jadi 3/4-nya agak naik ya sayang. Jadi gambarnya 3/4-nya agak naik. Setelah kita buat bingkai bawah, kita akan lanjut buat bingkai atas. Kalau bingkai atas, kita menggambarnya sesuai bentuk alis yang asli. Jadi ikutin aja kalau yang atas. Kemudian kalau udah, kita satukan dengan ujung yang belakang yang bawah tadi. Buat bingkai bawah, lanjut buat bingkai atas, ujung keluarnya disatukan membentuk bentuk yang runcing. Ya, sudah ada gambaran? Sudah. Kalau sudah, setelah kita buat bingkai atas bawah, tengahnya bolong nggak? Kosong ya. Namanya aja di bingkai, pasti tengahnya kosong, ya kan? Kemudian kalau udah kita isi kosongan itu. Dari mana kak? Dari belakang. Belakang itu mana mbak? Belakang itu paling kunci. Jadi setelah kita bingkai, dalamnya yang kosong itu tengah itu kita isi dari belakang. Ya. Habis itu ngisinya sampai setengah aja, jangan sampai depan. Ngisi kekosongannya itu dari belakang sampai tengah aja. Yang depan diapain mbak? Yang depan cukup disikat-sikat aja. Jadi alis itu tidak ada yang bentuknya kotak sampai depan ini ya. Kalau kotak nanti kayak siapa dong? Jengkelin nggak sih? Iya, Shinchan, betul. Jadi alis itu makin ke dalam harus makin pudar, betul. Kalau adik-adik semuanya kesulitan ngebaurinya, bantu dengan ibu jari atau jari telunjuk kita bor-borkan ke depan. Oke, kalau sudah, yuk bisa langsung praktek. Bagi yang kesulitan nanti kakak-kakak akan muter ya.
nggak harus yang cantik, kan ada yang cantik tapi gimana ya, kalau kita udah kelihatan lebih fresh, seger, orang kan ya senang ya sih. Ya, terima kasih banget buat teman-teman karena beauty class kali ini yang sudah dari tim keluarga kita berikan buat teman-teman. Jika ada salah kata ya mungkin ya, atau mungkin atau kalau ada yang butuh ngasih feedback buat Mbak Dani, boleh ngasih masukan buat kita. Udah baik ya, gak usah takut, terima kasih ya. Oh iya, ya kayak udah sekian aja ya Kak. Langsung kita baca aja, jadi buat teman-teman nanti langsung bisa menggunakan voucher di depan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk sunscreen boleh kita ada juga, ada spesial juga ya pastinya ya Kak. Kita dari keluarga ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup acara sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dipakai kakak Ros ini kok kecil ya suaranya, tak pakai saya kok menggelegar. Oke, gimana beauty class hari ini? Seru ya, kalian dapat masukan, apa dapat ilmu baru ya, yang tentunya itu juga ada di mata pelajaran kalian, betul? Di mata pelajaran apa? Hah? Grooming ya, penampilan grooming. Tadi yang disampaikan oleh kakak-kakak Wardah bahwa penampilan itu penting untuk menunjang nanti keseharian kalian jika kalian nanti juga akan terjun di dunia kerja, yang mana juga kalian bentar lagi ya nanti kalian akan melaksanakan PKL ya. Jadi ilmu ini bisa kalian terapkan ketika nanti kalian akan melaksanakan PKL, bukan untuk di sekolah ya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa ilmu ini bisa kalian terapkan nanti kalau misalkan kalian mau kondangan boleh, kalau kalian mau PKL boleh, tapi ketika nanti kalian ada di lingkungan sekolah, kalian berangkat sekolah yo jangan ya, kalian gunakan makeup yang seperlunya aja. Contohnya tadi sunscreen, karena sunscreen itu penting ya untuk menghindari dari sinar matahari kayak gitu. Oke, saya mewakili dari sekolah dan juga jurusan bisnis digital mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Wardah yang sudah berkenan kami undang untuk mengisi program guru tamu, dan mohon maaf jika selama kami memberikan tempat unjuk rasa dan sebagainya banyak kurang berkenannya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan kami berharap nanti kerjasama ini akan berlanjut di kakak ya, kayak di pramuka nih kakak gitu. Oke, semoga nanti kedepannya tetap masih berlanjut dan akan menjadi kerjasama yang simbiosis mutualisme gitu ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.